Shalom, selamat pagi rekan-rekan Happy Sword Family. Pagi hari ini aku akan membawakan renungan sedikit. Sebelum kita dengarkan renungannya, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa untuk pagi hari ini yang cerah Tuhan. Engkau sudah memberikan kami kesehatan Tuhan, kekuatan Bapa, dan biarlah Tuhan kami melakukan keseharian ini Tuhan dengan aktivitas kami seperti biasanya dengan baik Bapa, tanpa kekurangan suatu apapun Bapa, dan biarlah selalu dalam lindungan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan sebentar kami ingin mendengarkan renungan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau ajar kami Tuhan, Kau buka mata hati, pikiran, perkataan juga kami Tuhan. Biarlah semuanya memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Pagi ini aku mau bawain tema hati yang bijaksana. Dan kalau hati yang bijaksana itu bagaimana caranya tuh pasti ada aja entah iblis yang akan mencobai kita, atau banyak berbagai cara untuk iblis itu membuat kita jatuh gitu kan, dalam dosa gitu, dan malah menjadi pengikutnya dia gitu kan. Tapi untuk kita menjalani hari-hari kita itu ya kita harus membutuhkan Tuhan gitu, dan kita harus takut akan Tuhan gitu. Jadi kalau seandainya kita yang benar-benar nggak percaya Tuhan, nggak ikut Tuhan, atau nggak takut dengan Tuhan gitu, nah bukan takut dengan Tuhan tapi takut akan Tuhan, nah kita itu ya pastinya akan memiliki hati seorang iblis gitu kan. Nah, bagaimana cara kita untuk memiliki hati yang bijaksana? Sampai saat ini pun aku masih juga belajar gitu. Dibilang susah gampang lah gitu, tapi lebih banyak kesusahannya gitu kan. Cuma kalau memang dari kitanya mau mengasah diri kita untuk lebih baik lagi, dan kita mengandalkan Tuhan, itu semuanya pasti berjalan dengan gampang lah gitu. Dan yang udah aku rasakan itu semenjak aku mengikuti Tuhan gitu, dan aku takut akan Tuhan, pasti kita akan memiliki hati yang bijaksana. Jadi kalau misalnya ada siapapun gitu yang melihat kita itu nggak baik atau kayak gimana pun, jangan takut. Maksudnya kalau selama kita bersama Tuhan, orang akan menilai kita buruk entah karena dia sirik atau apapun, tapi di mata Tuhan itu kita pasti akan lebih indah gitu kan. Nah, aku sih mau sharing aja. Jadi kalau untuk setiap, apalagi dalam pekerjaan gitu ya, dalam lingkungan pekerjaan, untuk saling menjatuhkan itu sangat-sangat gampang. Tapi untuk kita saling memuji tuh nggak mungkin menurutku. Tapi kalau untuk menjatuhkan satu sama lain itu sangat-sangat gampang banget gitu. Dan aku merasakan gitu. Tapi karena aku nggak pernah mau dendam, dan aku nggak pernah mau iri hati sama mereka, ya aku berserah aja sama Tuhan gitu kan. Jadi apapun yang Ia akan lakukan, dan sekeliling saya gitu mau berbuat apa dengan saya nggak akan yang balas dendam gitu. Sampai udah di titik jerak pun ya udah gitu, aku nggak mau balas dendam gitu. Jadi setiap hari itu aku selalu cerita sama suamiku dalam aktivitas di kantor itu gimana gitu kan. Cuma pastilah setiap hari dari sedivisi, baik divisi lain atau apapun itu, pasti setiap hari akan ada pergumulan. Tapi aku nggak pernah yang kayak ya udahlah, gue kayaknya harus balas dendam nih, gue harus bikin kayak gini, gue harus cari muka, harus ini gini. Oh enggak, aku nggak mau kayak gitu kan. Sampai ada satu titik jenuh, sampai aku mikir, Tuhan jujur gue capek banget dengan kayak gini gitu. Aku tuh pengen milikin hati yang bijaksana gitu, biar mereka tuh bisa mengetahui dan mereka bisa belajar juga gitu kan. Tapi nggak gampang, sangat-sangat berat untuk aku lalui gitu. Tapi ya aku cuma berdoa biar Tuhan yang bantu, biar Tuhan yang jaga lah gitu, dan semuanya tuh biar rencana Tuhan yang bekerja gitu kan. Jadi sampai benar-benar di situ aku udah sampai ya udahlah, lu mau ngapain gue terserah gitu. Puji Tuhannya dan dahsyatnya Tuhan itu
ada satu kejadian yang membuat dia itu ingin menjatuhkan aku, tapi diputar balikan fakta dengan aku yang diam, malah ketahuan istilah kasarnya dia gitu yang penyebabnya gitu. Dan semua akal-akal yang ia keluarkan gitu, yaitu dari dia, bukan dari aku gitu kan. Dan aku sangat bersyukur gitu, sampai benar-benar "Ih, gila Tuhan hebat banget." Dengan kita nggak punya dendam, nggak punya rasa kesombongan hati gitu kan, terutama dendam sih. Nah kalau kita nggak memiliki hati itu, kita pasti akan bisa sedikit menjadi memiliki hati yang bijaksana gitu. Dan aku ada ayat 1 Korintus 10 ayat 12 sampai 13. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya menurut aku sih intinya kalau kita ingin memiliki hati yang bijaksana itu, ya kita selalu harus takut sama Tuhan ya. Bukan takut sama Tuhan, takut akan Tuhan gitu. Jadi dan kita harus andalkan Tuhan, dan semua-muanya lah kita berserah sama Tuhan gitu. Dan kita punya hati yang benar-benar percaya kalau Tuhan itu akan selalu ada bersama kita. Itu aja sih. Terima kasih. Sebelum menutup renungan ini, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa untuk pagi hari ini Tuhan, untuk renungan Bapa. Biarlah Tuhan Engkau ajarkan kami Bapa, untuk kami memiliki hati yang bijaksana Bapa. Biarlah kami dapat melakukannya Tuhan dengan memuliakan nama-Mu Bapa. Dan biarlah Tuhan segala pencobaan-pencobaan yang iblis akan memakai kita untuk berbuat jahat terhadap orang lain Tuhan, biarlah Engkau yang akan andalkan Tuhan. Biarlah Engkau yang akan jauhkan Tuhan segala roh-roh iblis Tuhan yang ingin mencobai kami menjadi anak yang tidak baik, menjadi anak yang pencemooh Tuhan. Biarlah Tuhan kami selalu ingat akan Engkau, dan kami selalu memiliki hati yang bijaksana untuk kedepannya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin.